Ya, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita dengarkan renungan kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan yang kudus, kami mohon terangilah hati kami saat membaca firman-Mu ya Bapa. Selamatkan kami dari ibadah yang hanya di bibir saja dan tuntunlah kami pada pertobatan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang penting, yaitu dari ritual kosong menuju pertobatan yang berbuah. Bacaan kita diambil dari kitab Yesaya pasal 1, Mazmur 32, surat 2 Tesalonika pasal 1, dan Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Saudara sekalian, mungkin kita pernah merasa bahwa kita sudah rajin beribadah, rajin melayani, namun kehidupan kita terasa hampa atau sama sekali tidak mencerminkan kasih. Pagi ini melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberikan sebuah teguran kepada kita. Dia menyatakan bahwa ibadah yang kelihatannya begitu rapi ternyata bisa kosong dari belas kasih. Tuhan berfirman, percuma persembahan korban yang melimpah apabila tangan kita masih melakukan ketidakadilan. Terletak pada Yesaya 1 ayat 15. Seruannya sangat jelas, basuhlah dirimu, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, bela hak orang-orang yang tertindas. Seperti pada ayatnya ke-16 dan 17. Ini mengingatkan kita bahwa ibadah di gereja tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu, bagaimana jika kita menyadari kesalahan kita? Apakah ada jalan keluar? Puji Tuhan, Mazmur 32 memberikan kita pengharapan. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 32 ayat 1. Penting untuk dipahami, ditutupi di sini bukan upaya kita menyembunyikan dosa, melainkan ini adalah tindakan pengampunan dari Allah ketika kita mau datang dengan jujur. Ketika Daud berhenti membungkam dan akhirnya mengaku dosanya, saat itu juga Allah mengampuni kesalahannya, seperti terletak pada ayat 5. Hasilnya bukan sekedar perasaan lega, tapi sebuah sukacita dan perlindungan yang nyata. Pengakuan yang jujur membuka jalan untuk pemulihan. Pengampunan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk hidup lebih baik. Seperti doa Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, ia berdoa supaya Allah menganggap kamu layak akan panggilannya dan memenuhkan segala maksudmu untuk berbuat baik. Seperti yang tertulis di 2 Tesalonika 1 ayat 11. Kata layak di sini tentu bukan karena prestasi kita sebagai manusia. Ini adalah karya Allah yang memampukan kita untuk taat langkah demi langkah. Dan tujuan akhirnya adalah nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kamu. Seperti yang tertulis di 2 Tesalonika 1 ayat 12. Contoh yang sangat indah dari semua ini adalah dalam kisah Zakius di Lukas 19. Kita tahu Zakius adalah seorang kepala pemungut cukai yang dibenci banyak orang pada zaman itu. Namun Yesus memanggil namanya dan bahkan berkenan untuk menginap di rumahnya. Kasih Yesus itulah yang menjamah dan mengubahkan hati Zakius. Bukti perubahannya ya sangat nyata, bukan hanya di hati tapi sampai ke tindakan Zakius itu sendiri. Zakius berjanji memberi setengah hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada mereka yang pernah ia peras. Seperti yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 8. Perhatikan, Zakius melakukan ini bukan sebagai syarat supaya diselamatkan, tetapi sebagai buah karena ia telah menerima keselamatan itu sendiri. Seperti tertulis di Lukas 19 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Maka saudara-saudara sekalian, dari keempat bacaan tadi kita melihat sebuah pesan yang utuh. Allah menolak ibadah yang abai terhadap ketidakadilan. Dia siap mengampuni setiap orang yang datang dengan hati yang jujur. Dia juga yang akan memberi kemampuan agar hidup kita layak di hadapannya. Dan pada akhirnya pertobatan itu akan menghasilkan buah yang konkret, yang nyata, yang berdampak pada sesama. Secara singkat, keselamatan adalah anugerah dan buah dari anugerah itu adalah keadilan dan kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ibadah kita harus selalu bergerak dari sekedar hanya panggilan altar menuju kepada tindakan yang nyata kepada sesama kita. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Di bagian mana ibadah saya mungkin masih berhenti di ritual saja? Dosa apa yang perlu saya akui dengan jujur agar sukacita saya pulih?
Dan kepada siapa saya perlu memulihkan hubungan atau menunjukkan keadilan, sekalipun itu membutuhkan pengorbanan. Saudara yang terkasih, mari kita akhiri renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memanggil kami seperti Engkau memanggil Zakeus. Ajari kami untuk mengaku dengan jujur, menerima pengampunan-Mu, dan menghasilkan buah dalam keadilan serta kemurahan hati. Kuduskanlah ibadah kami senantiasa, agar memuliakan nama-Mu dan membawa pemulihan bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.